Bab 1116. Aku sendiri sudah cukup. Siapa? Ada yang datang untuk menyelamatkan kita. Ketika semua orang mendengar suara itu, harapan muncul di hati mereka. Au! Mendengar suara itu, monster serigala juga menoleh. Raja monster serigala melihat ke atas dengan tatapan dingin. Di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi, seseorang datang dari kejauhan. Dia melangkah ke depan dengan perlahan. Tak lama dia tiba di pohon besar di atas tebing. "Erikin, kenapa kamu yang datang?" Melihat orang yang datang, mata Lowenkin terbelalak. Dia tidak pernah membayangkan orang yang datang untuk menyelamatkan mereka adalah Erikin. "Aku dengar terjadi sesuatu padamu, jadi aku datang membantu. Bagaimanapun, kamu juga pernah menyelamatkanku." Erikin berkata dengan acuh tak acuh. "Siapa saja yang datang?" tanya Lowenkin. "Hanya aku," kata Erikin. "Kamu sendirian." Mendengar ucapannya, semua orang merasa sangat kecewa. Menghadapi ratusan monster serigala ini, apa gunanya Erikin datang ke sini sendirian? "Lebih baik kamu segera pergi, meskipun kamu sedikit pintar, para monster serigala ini bukanlah tandinganmu." Lowenkin sedikit tersentuh dengan kedatangan Erikin, tapi Erikin hanya sendirian. Apa yang bisa dilakukannya? Harus tahu, mereka yang terdiri dari belasan orang saja tidak bisa menghadapi para monster serigala ini, apalagi Erikin yang baru saja siuman. "Benar, lebih baik kamu segera pergi. Kami memahami kebaikanmu, tapi tidak perlu mati sia-sia." Semuanya juga mengatakan hal yang sama. Meskipun mereka sangat ingin hidup, mereka tidak ingin melihat Erikin melakukan pengorbanan yang tidak diperlukan. "Aku sendiri sudah cukup." Tapi di luar dugaan orang-orang, selesai berbicara, Erikin melompat dari pohon tua yang menjulang tinggi dan mendarat di antara mereka. "Kamu sudah gila. Bukankah aku menyuruhmu pergi?" Lowenkin hampir pingsan. Apakah Erikin tidak bisa melihat di sana ada ratusan monster serigala? Dia malah melompat masuk. "Kata-katamu sedikit tidak enak didengar, tapi aku akan menganggapnya sebagai kata-kata yang baik," Erikin berkata dengan santai. Ketika mereka sedang berbicara, para monster serigala itu juga sudah tidak tahan lagi. Ratusan monster serigala menerjang dan ingin langsung menghabisi Lowenkin dan yang lainnya. Semua mundur sedikit. Erikin segera maju ke depan kerumunan. Setelah itu dia melambaikan tangannya, lalu bubuk merah menyembur dari tangannya, dan segera mengenai para monster serigala. Setelah menghirup bubuk itu, mata para monster serigala di barisan depan langsung berubah menjadi merah. Mereka mengeluarkan lolongan yang menakutkan. Saat Lowenkin dan yang lainnya sedang dalam keadaan kaget, para monster serigala bermata merah itu menoleh ke belakang dan menggigit ke teman-teman di belakang mereka. Para monster serigala bermata merah meninggalkan orang-orang, dan malah menyerang teman-temannya. Apa yang sebenarnya Erikin lemparkan, tak disangka memiliki efek yang menakjubkan. Para monster serigala yang normal terdiam sesaat, lalu karena kesakitan mereka menggila. Tak lama dua kelompok monster serigala ini saling bertarung. Sejumlah besar monster serigala mati karena tergigit. Raja monster serigala juga sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia mundur. "Beri aku busur dan anak panah." Erikin menjulurkan tangannya, lalu tanpa sadar Lowenkin menyerahkan busur kepada Erikin. Erikin menarik busurnya dan menembak Raja monster serigala dengan satu anak panah. Tembakan itu sangat kuat hingga menembus dua monster serigala lalu langsung melesat menuju Raja monster serigala. Raja monster serigala hanya merasakan rasa takut menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia melonglong, lalu bara api menyembur keluar dari mulutnya untuk membakar serta melelehkan anak panah itu. Tapi anak panah itu tetap menembus bara api dan menancap ke tubuhnya. Raja monster serigala berteriak kesakitan,
Lalu dengan tergopoh-gopoh dia mundur ke belakang dan berusaha melarikan diri. Ia bahkan tidak menghiraukan anak buahnya. Monster serigala lain yang mengepung Lowenkin dan lainnya juga kelelahan karena saling membunuh satu sama lain, dan sisanya dibunuh oleh orang-orang. Setelah semua ini, semua orang yang kelelahan membuang senjata mereka dan jatuh ke tanah dengan bercucuran keringat. Semua orang merasa bersyukur karena dapat selamat dari maut, lalu semuanya menatap Erikin dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Berhadapan dengan monster serigala sebanyak ini, membuat mereka mengira mereka sudah akan mati, tetapi Erikin datang sendirian dan menyelamatkan mereka semua. Di antara mereka, perasaan Lowenkin yang paling bercampur aduk. Sebelumnya dia sedikit memusuhi Erikin, dan bahkan ingin memberi Erikin pelajaran, tetapi ketika dia berada dalam kesulitan, Erikin yang melangkah maju. Dia tidak hanya menyelamatkan mereka, dia bahkan menyelamatkan desa Daking. Erikin, apa yang kamu lempar tadi? Dengan terengah-engah, Lowenkin bertanya sambil duduk di lantai. Campuran beberapa ramuan sederhana, ramuan ini tidak memiliki pengaruh terhadap manusia, tapi bagi iblis monster, terutama monster serigala, bisa membuat mereka bingung dan menyerang sesamanya, Erikin berkata dengan santai. Bubuk yang ajaib. Bagaimana kamu? Tidak menyelesaikan kata-katanya, Lowenkin tiba-tiba membelalakkan matanya lalu berkata dengan kaget, apakah kamu master memurnikan obat? Aku paham sedikit. Erikin mengangguk dan tidak menyangkalnya. Mendengar Erikin adalah seorang master memurnikan obat, semua orang langsung merasa kagum. Selain orang yang hebat yang tak terkalahkan, di dunia ini orang yang paling dikagumi adalah para master memurnikan obat, tetapi para master memurnikan obat biasanya memiliki kedudukan terhormat dan enggan berjalan bersama mereka. Jadi semua orang tidak menyangka Erikin adalah seorang master memurnikan obat, dan saat ini dia berada tepat di hadapan mereka. Aku benar-benar salah. Lowenkin menarik nafas dalam-dalam lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya, Erikin, aku ingin meminta maaf kepadamu, sebelumnya aku salah paham padamu, aku sungguh bodoh. Kenapa? Karena aku adalah master memurnikan obat. Canda Erikin. Beberapa hari ini aku juga sudah memikirkan rumor sebelumnya. Semakin aku peduli, rumor sebelumnya semakin menjadi-jadi. Dan jika benar-benar ada sesuatu antara kamu dan adik Wanda, dengan statusmu sebagai master memurnikan obat, sudah sewajarnya dia bersama denganmu, Lowenkin berkata sambil tersenyum kecut. Kamu berpikir terlalu banyak, Vinola yang aku maksud, bukan Wanda Ye. Erikin langsung menggambar sosok Vinola Su di atas tanah. Dia gadis yang sangat cantik, kalian berdua pasti sangat mencintai satu sama lain. Lowenkin sepenuhnya lega, dengan kedudukan Erikin sebagai master memurnikan obat, tentu saja dia tidak perlu membohonginya, sebelumnya, dirinya benar-benar bodoh. Hei, tak disangka orang-orang ini belum mati. Saat semua orang sedang beristirahat sebentar, tiba-tiba dua pemuda berbaju putih datang dari kejauhan. Gawat! Ekspresi wajah Lowenkin berubah, dan semua orang bergegas berdiri. Para monster serigala itu tidak membunuh kalian. Kalian benar-benar beruntung. Seorang pemuda melihat kerumunan sambil tersenyum acuh tak acuh. Lapor Tuan, kami hanya beruntung. Lowenkin berkata dengan hati-hati, Tuan, banyak dari kami yang terluka. Bisakah kita berhenti sampai di sini? Biarkan aku membawa mereka kembali untuk mengobati luka mereka. Tentu saja tidak boleh, kita belum sampai tujuan, kalian sudah mau pergi. Cibir pemuda itu. Asalkan belum mati, terus ikuti kami. Dengus pemuda yang satu lagi. Semua orang terlihat putus asa. Mereka bisa melihat kedua pemuda ini sepenuhnya menganggap mereka sebagai umpan dan budak yang disuruh-suruh. Begitu berada dalam bahaya, mereka sama sekali tidak peduli dan masuk ke dalam, takut semua orang akan mati di sini. Raut wajah Lowenkin menegang,
Dia juga tahu dia tidak berhak berunding dengan kedua pemuda ini. Tuan, orang ini hanya lewat. Dia sudah membantu kita. Biarkan dia pergi. Lowenkin menunjuk ke Erikin. Mereka tahu mereka sudah tidak bisa pergi, tapi mereka tidak ingin melibatkan Erikin dan membuatnya mati bersama mereka. Meskipun Erikin adalah master memurnikan obat, tapi pegunungan naga hijau adalah tempat yang berbahaya. Atas dasar apa menyuruhnya menemani mereka menantang maut? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.